Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling afdal? Maka Rasulullah katakan, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling afdal, di antara tanda mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang masih terus Allah berikan kepada kita. Dan orang-orang yang mampu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan, maka ini adalah di antara tanda-tanda kebahagiaan. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Qawaid Al-Arba', beliau katakan secara umum ada 3 tanda-tanda kebahagiaan. Apabila 3 tanda ini didapatkan oleh seseorang, maka dia sudah merasakan kebahagiaan. Beliau katakan yang pertama, idza u'tiya syakar. Di antara tanda-tanda kebahagiaan adalah ketika seseorang Allah berikan kepadanya nikmat, dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Dan apabila dia melakukan dosa, maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau katakan dalam kitabnya, fa inna haula'is salas unwanus sa'adah. Maka ketahuilah 3 perkara di atas tadi adalah tanda-tanda kebahagiaan. Dan memang kalau kita perhatikan hidup kita ini senantiasa berputar pada 3 keadaan ini. Entah kita diberikan oleh Allah nikmat, kita bersyukur. Dan terkadang Allah uji kita, maka ketika kita diuji kita bersabar. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdosa, melakukan kemaksiatan, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum kata beliau, inilah tanda-tanda kebahagiaan. Maka di sini tidak ada dikatakan penghasilannya sekian, rumahnya banyak, apa lagi, dan lain-lain sebagainya. Di sini ya dikatakan 3 perkara. Kalau 3 perkara ini kita bisa mengamalkannya, maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup ini yang gini-gini aja terus. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita ketika nama beliau disebutkan di telinga kita, kita dengar nama Nabi Muhammad disebutkan, maka di antara sunnahnya kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan termasuk orang-orang yang pelit. Kapan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pelit?
Di antaranya ketika nama Nabi kita disebutkan, tak mau kita bersalawat. Makanya Rasulullah katakan, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Orang yang pelit menurutku, kata Rasulullah. Siapa orang yang pelit menurut Rasulullah? Seseorang yang disebutkan namaku di telinganya, tak mau dia bersalawat kepadaku. Inilah orang yang pelit. Maka di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita dengar nama Nabi kita disebutkan, bersalawat kita. Kalau enggak, nanti Rasulullah katakan kita orang pelit. Maka dimanapun majelisnya, kalau kita mendengar Muhammad, maka sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau lafaz salawat yang lainnya, agar kita selamat dari sifat bakhil ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis ini Rasulullah akan menjelaskan kepada kita siapa mukmin yang paling afdal dan siapa mukmin yang paling cerdas. Maka kalau kita ingin menjadi mukmin yang paling afdal, pahami hadis ini dan amalkan. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang paling cerdas, pelajari hadis ini kemudian amalkan. Dan hadis ini datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau katakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini diantara sunnah. Kalau kita baru jumpa dengan muslim yang lainnya, sunnahnya ucapkan salam sebelum kita tanya gimana kabarnya, Pak. Sunnahnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnahnya nih. Dan memang sunnah ini sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan di sebagian tempat kalau kita jumpa dengan muslim yang lainnya, kita ucapkan salam, ini kawan ini aneh. Padahal di antara adab dan di antara sunnah ketika kita baru berjumpa dengan saudara kita sesama muslim adalah kita mengucapkan salam kepadanya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datang dari Abu Hurairah, Rasulullah katakan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6 perkara. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam. Subhanallah. Jadi mengucapkan salam ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah adalah hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka ajaran ini, sunnah ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Di antara adab yang utama ketika kita berjumpa dengan muslim yang lainnya, assalamualaikum. Ini lafaz yang paling pendek. Atau boleh juga assalamualaikum warahmatullah. Ini yang sedang-sedang. Yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pahala dari 3 lafaz ini beda-beda. Kalau hanya sekedar assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah dapat 20 kebaikan. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 kebaikan. Subhanallah. Ini disampaikan oleh Rasulullah.
Jadi jangan lupa ketika jumpa dengan muslim yang lain, doakan dia. Salam itu kan ucapan doa kan. Mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan tercurahkan untukmu. Dan Rasulullah katakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dengan keimanan yang sempurna. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai karena Allah. Subhanallah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum. Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan? Kalau amalan ini kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Absyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Mungkin bisa saja di antara perkaranya kenapa orang-orang di zaman sekarang ini saling dengki, saling hasad. Mungkin bisa saja di antara faktor ini jarang mengucapkan salam antara yang satu dengan yang lainnya. Hadis itu mungkin bohong. Maukah kalian aku ajarkan tentang sesuatu kalau kalian amalkan? Saling mencintai karena Allah. Jadi kalau orang-orang benci sama kita, terus ucapkan salam kepada dia. Mudah-mudahan lama-kelamaan dia cinta kepada kita. Maka sahabat Nabi ini ketika dia berjumpa dengan Rasul, yang pertama kali diucapkan adalah dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tapi memang sunnah ini udah mulai asing nih di zaman sekarang nih. Kalau di zaman sekarang nih, kadang-kadang ketika seorang berjumpa dengan muslim yang lain, yang pertama kali diucapkan adalah selamat pagi atau gimana kabarnya. Ini adalah ucapan-ucapan yang baik, tapi ada yang lebih baik. Kemudian ketika dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, dia ingin bertanya tentang dua pertanyaan yang sangat besar. Dan ini kebiasaan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap ilmu. Dan mereka adalah orang-orang yang suka bertanya ketika mereka tak paham. Beda halnya keadaan sebagian kaum muslimin zaman sekarang ini. Mereka tidak ada rasa cinta kepada ilmu. Mereka tidak mempunyai gairah untuk mempelajari agama ini. Ini musibah. Karena keimanan seseorang tak mungkin baik kecuali baik ilmunya. Kuatnya iman seseorang itu tergantung dengan kuatnya ilmu dan pemahaman seseorang terhadap syariat ini. Ada dua orang-orang yang sama melakukan ibadah. Satu berilmu, satu tidak. Mana yang lebih afdal? Ahli ibadah, orang yang berilmu. Karena bisa saja ketika seorang tak berilmu dia solat, tapi tak paham dia rukun-rukun solat, pembatal-pembatal solat, tapi yang penting solat. Maka mustahil baik keimanan seseorang kecuali baik apa? Ilmunya. Dan para sahabat antusias terhadap ilmu agama. Dan mereka sangat semangat untuk bertanya tentang perkara-perkara yang mengganjal dalam hati mereka. Maka sahabat ini, laki-laki dari kalangan Ansar ini datang kepada Rasul ingin bertanya tentang dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang beliau ajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling afdal? Maka Rasulullah katakan, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling afdal, di antara tanda mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin yang paling baik, yang paling afdal, akhlak diperbaiki.
Dan para ulama menggabungkan bahwasanya yang dimaksud dengan husnul khuluq ada 4 cakupannya. Jadi kalau dikatakan husnul khuluq, akhlak yang baik, ada 4 cakupannya. Yang pertama kata para ulama, kafful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Maka indikator seseorang itu baik akhlaknya, tak ganggu orang lain. Dan mengganggu ini tentunya bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Maka kita lihat diri kita, kalau kita sering mengganggu orang lain, berarti akhlak saya ini belum baik nih. Tadi mengganggu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Dengan lisan misalnya sering ngejek orang lain, menghina orang lain, menggibah orang lain, ini masuk ke dalamnya. Kalau dengan perbuatan mungkin sering mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya, dan lain-lain sebagainya. Ini cakupan akhlak yang baik yang pertama. Makanya suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Rasulullah, dia katakan, "Wahai Rasulullah, siapa muslim yang paling baik?" Maka Rasulullah katakan, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang paling baik kata Rasulullah, muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Subhanallah, kita kadang-kadang masih sering menyakiti orang lain dengan lisan kita. Masih sering menyakiti orang lain dengan komentar-komentar kita di grup atau di medsos atau di tempat lainnya. Ini muslim yang baik tuh selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Enggak ganggu orang lain dengan perbuatannya, enggak mengganggu orang lain dengan lisannya. Maka kalau orang lain selamat dari bahaya kita, gangguan kita, nah ini diantara akhlak kita baik. Makanya banyak juga orang rajin sholat juga iya sholat. Iya kan? Puasa, nggak pernah tinggal dari sholat berjamaah, tapi sering ganggu orang lain, sering mengganggu tetangganya. Kita katakan akhlaknya belum baik ini. Sholat jalan terus, nipu jalan terus, gibah jalan terus, ganggu tetangga jalan terus. Maka ini cakupan akhlak yang baik. Yang pertama adalah tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, batlun nada, suka memberikan kebaikan, suka membantu. Kalau membantu di sini bisa dengan harta. Kalau dia ada harta, dia lihat orang miskin, dia bantu orang miskin tuh. Kalau dia ada ilmu, dia berikan manfaat ilmunya kepada orang lain dengan mengajarkannya. Kalau dia ada pangkat dan jabatan, dia mudahkan orang-orang yang ingin mengurus sesuatu. Intinya apa yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk memberikan kebaikan untuk orang lain. Ini akhlak yang baik ini. Jadi kalau kita ada harta, apa? Bantu orang miskin. Pas makan sama kawan-kawan, traktir mereka. Ini diantara bentuk akhlak yang baik. Jangan takut traktir orang lain. Jangan. Sesuatu yang kita infakkan ikhlas karena Allah akan gantikan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan ini antara bentuk akhlak yang baik, gemar memberikan kebaikan untuk orang lain. Baik memberikan kebaikan dengan melalui harta, ilmu, tenaga dan pikirannya. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Sabar dari gangguan orang lain. Jadi kalau ada orang tak sabar dari gangguan orang lain, dari gangguan tetangganya, dari gangguan istrinya, anaknya, ini belum baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya, dia akan sabar dengan gangguan orang lain. Dan memang subhanallah, namanya kita hidup bermasyarakat, macam-macam tipe manusia tuh. Tetangga kita sifatnya gini,
tetangga yang satu lagi gini, kawan yang ini gini, kawan yang lain ini. Orang yang baik akhlaknya dia sabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Ya kan? Di kawan kantor kita misalnya macam-macam tipe manusia itu. Ada yang suka nyindir kita lah, ada yang suka inilah. Sabar itu. Enggak usah diladeni. Makanya memang kesabaran ini sangat penting. Dan ini diantara indikator baiknya akhlak seorang sabar. Kalau antum sedikit-sedikit emosi, berarti kita belum mempunyai akhlak kita belum baik. Sikit-sikit marah, sikit-sikit emosi, sikit-sikit tak sabar. Jangan. Harus sabar. Makanya kan dalam hadis itu kan ada dikatakan kan, orang yang kuat itu bukan orang yang mampu meluapkan hawa emosinya. Atau kalau berantem sikit-sikit diganggu, udah berantem, dia yang menang. Tetapi orang yang kuat apa ikhwan? Yang mampu menahan amarahnya ketika ada yang mengundang amarahnya. Yang mampu menahan jiwanya ketika ada sesuatu yang membuat dia marah. Ini orang yang kuat. Dan orang yang sabar dari gangguan orang lain, ini diantara bentuk akhlak yang baik. Makanya Rasulullah katakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia berbaur dengan mukmin yang lainnya, dengan muslim yang lainnya, kemudian dia sabar dari gangguan-gangguan mereka, ini lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin tak mau berbaur dengan orang lain karena tak sabar dengan gangguan mereka. Sabar. Hidupnya yang butuh kesabaran ikhwan. Dan kalau kita berusaha untuk mencari kawan yang sempurna, tak ada. Macam-macam tipe manusia nih. Dan yang harus kita koreksi adalah ketika kita melihat perlakuan orang lain tidak mengenakan kita, sikap mereka kurang kepada kita, kita koreksi diri kita. Bisa saja karena maksiat yang kita lakukan. Gitu ikhwan. Kalau kita lihat semua kawan-kawan ini terus gangguin ana lah. Perlakuan mereka kurang baik kepada kita. Bisa saja diantara perkaranya, bisa saja diantara penyebabnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Iya, makanya pengaruh maksiat itu luas. Bisa saja dengan maksiat yang kita lakukan, istri kita berubah terhadap kita, anak kita berubah kepada kita, tetangga kita berubah kepada kita, kawan kantor kita berubah kepada kita, karena dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita melihat perlakuan orang lain agak aneh nih sama anak, kita koreksi dosa anak tadi apa ini. Dan para ulama di zaman dahulu mereka melakukan seperti ini ikhwan. Jadi tak disalahkan orang lain. Oh ini dia wajar lah. Tapi yang disalahkan diri sendiri, apa dosa yang anak lakukan tadi. Ya kan, makanya sebagian para ulama salaf katakan, sesungguhnya saya melihat dampak maksiat yang aku lakukan terhadap perubahan istri, anak-anak dan tungganganku dan hewan tungganganku. Jadi kalau kita maksiat dampaknya apa ya? Menyeluruh, banyak dampaknya kalau kita melakukan kemaksiatan. Maka kalau kita hidup di dunia ini enggak mungkin lah dapat kawan yang sempurna, tak mungkin. Maka yang paling penting adalah kita memperbaiki diri kita agar Allah juga akan memberikan kepada kita kawan-kawan yang baik. Itu kata kuncinya dalam hidup ini. Kita berusaha semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah, maka Allah akan datangkan kepada kita kawan-kawan yang baik. Ini yang ketiga ya, cakupan dari akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, wabastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Ini juga diantara indikator akhlak yang baik. Kalau kita jumpa senang, kita lihat wajah, senyum terus ya. Kan ada juga kan diantara kita kalau jumpa tuh cemberut aja. Ini kawan nih, saya ada hutang gak sama dia? Kok cemberut-cemberut aja dia?
Maka tanda baik akhlaknya seorang, indikator baiknya akhlaknya seseorang, wajahnya terus berseri-seri ketika berjumpa dengan muslim yang lainnya. Dan Rasulullah katakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Subhanallah. Kalau seandainya tadi kita berjumpa dengan kawan-kawan kita nih 20 orang, kita senyum, sedekah, banyak sedekah yang kita keluarkan. Dan memang mudah senyum ini enggak semua orang Allah berikan. Enggak semua orang Allah mudahkan. Jadi kalau kita lihat diri kita payah senyum, payah berwajah ceria ketika jumpa dengan orang, latih. Terus diasah kemampuannya. Karena ini diantara indikator akhlak yang baik. Jadi inilah secara umum apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik. Jadi kalau 4 komponen ini kita amalkan, baru kita dikatakan akhlak yang baik. Berarti pertanyaannya, mudah atau sulit untuk menerapkan akhlak yang baik ini? Mudah atau sulit kaum muslim muslimat rahimakumullah? Ternyata sulit. Pertama tadi apa? Tidak mengganggu orang lain. Siapa di antara kita yang tak mengganggu orang lain dengan lisan dan ucapannya? Yang kedua, gemar memberikan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah sabar dari gangguan orang lain. Kemudian yang keempat, berwajah ceria. Inilah cakupan akhlak yang baik yang harus terus kita ulang, ikhwan. Karena akhlak yang baik ini adalah amalan di antara amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka Rasulullah katakan bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Subhanallah. Jadi bukan sembarangan nih. Ketika kita menerapkan akhlak yang baik dalam hidup kita, 24 jam kita beribadah kepada Allah. Maka wajar ketika ditanya amalan yang paling baik memasukkan manusia ke dalam surga. Tentunya setelah dia bertauhid kepada Allah, takwa, kemudian akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah katakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat, siapa? Yang paling baik akhlaknya, ikhwan. Kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Rasulullah, dekat majelisnya kelak pada hari kiamat dengan Rasul, berarti masuk surga kan? Siapa, ikhwan? Yang paling baik akhlaknya. Demikian juga dalam hadis yang lain dikatakan, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin yang baik akhlaknya, dia akan mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang gemar salat. Bayangkan nih keutamaan akhlak yang baik tuh. Kalau ada misalnya kawan kita kerjanya sholat sunnah aja, kerjanya puasa sunnah aja, kemudian dengan kita menerapkan akhlak yang baik, kita sampai kepada derajat mereka. Ya kan? Ya, paling tidak tak mampu sholat malam di malam hari, apalagi tak mampu puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, paling tidak akhlak kita perbaiki. Ini jelas harus tidak mungkin bohong. Seseorang yang baik akhlaknya akan mencapai derajat orang yang gemar berpuasa dan gemar sholat sunnah. Kalau baik akhlak kita. Lalu bagaimana kalau misalnya sudahlah kita sholat sunnahnya oke, ya kan? Banyak sholat sunnah, puasa sunnahnya juga oke, akhlak juga oke. Subhanallah. Ya paling tidak kawan antum mengalahkan antum dalam masalah puasa sunnahnya, qiyamul lailnya, antum tak mampu, kalahkan dia dengan akhlak yang baik. Jadi memang menerapkan akhlak yang baik dalam hidup ini bukanlah perkara yang sembarangan. Nilainya besar di sisi Allah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan tidak ada satupun amalan pada hari kiamat yang paling berat di timbangan kecuali akhlak yang baik. Maka di antara amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat, akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik ini enggak seperti sholat kan? Ada waktunya, ada bacaan, enggak. Akhlak yang baik ini hanya penerapan saja. Tapi niatkan karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka wajar ketika ditanya, siapa mukmin yang paling afdal? Yang paling baik akhlaknya. Makanya ada terus ulang-ulang ini masalah akhlak yang baik nih. Ada beberapa kali kajian kita tentang akhlak yang baik. Keutamaan menerapkan akhlak yang baik, karena memang kita sangat perlu, kita sangat butuh dengan pembahasan yang seperti ini. Karena banyak juga orang yang sholatnya lancar, ibadah dia kepada Allah mantap, tapi hubungannya dengan manusia nilainya apa? Makbul atau rosib, maknanya tak lulus. Banyak orang bisa sholat ke masjid, bisa bersedekah, tetapi sangat sedikit di antara manusia yang mampu menerapkan akhlak yang baik ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Makanya semakin kita belajar ikhwan, semakin baik akhlak. Harus semakin belajar, semakin sering ngaji, harus semakin baik akhlak. Kalau enggak, ada musibah nih di cara kita menuntut ilmunya. Ya, jadi kalau kita menjadi manusia mukmin yang paling afdal, perbaiki akhlak kita. Kemudian sahabat ini kembali bertanya kepada Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas? Siapakah mukmin yang paling cerdas? Kalau kita mungkin kalau didengar di telinga kita masalah kalimat cerdas, maka mungkin yang terbayang dalam benak kita seseorang yang IQ-nya tinggi. Kita suruh hafal Quran 15 menit bisa hafal 1 lembar. Disampaikan sekali langsung hafal dia. Cerdas. Ini mungkin menurut kita. Tetapi menurut Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Ketika laki-laki Ansor ini bertanya kepada Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin yang paling cerdas kata Rasulullah adalah yang paling banyak ingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Inilah orang yang cerdas kata Rasulullah. Maka orang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang banyak terus dia mengingat kematian. Kemudian yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Inilah orang yang cerdas. Jadi kita lihat diri kita nih. Apakah kita termasuk orang-orang yang sering mengingat kematian atau lupa ingat mati? Maka kebalikannya orang yang bodoh siapa? Yang jarang ingat mati, tak baik persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Terutama kita di saat-saat sekarang ini, ikhwan. Ya kan, sudah begitu dekat kepada kita kematian. Kita buka WA, saudara kita meninggal, kawan kita meninggal. Tiba-tiba udah meninggal lagi di sana, meninggal lagi di sana. Dan yang meninggal itu bermacam-macam orangnya. Dari yang tua, dari yang muda, dari yang umurnya sedang-sedang, semua lewat. Tapi terkadang berita kematian tersebut hanya berlalu begitu saja, tidak membekas dalam hati kita. Kenapa tak membekas dalam hati kita? Karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Maka orang-orang yang cinta dunia, pikirannya dunia aja. Gimana caranya dapat ini? Gimana caranya bisa bangun rumah? Gimana caranya bisa beli kendaraan baru, handphone baru? Ya, orang yang seperti jarang ingat mati. Ketika seseorang sudah disibukkan dengan dunia, pasti lupa ingat mati. Dan ketika seseorang sangat sulit mendapatkan pelajaran dari kematian, itu diantara perkara karena dosa yang dia lakukan.
Banyak yang meninggal biasa-biasa aja, dia masih ketawa-ketawa juga. Bahkan bisa saja dia memikul jenazah, masih bercanda sama, masih main-main sama kawan di samping dia. Atau dia ikut mengantarkan jenazah, dia dimasukkan ke dalam kuburan tersebut, masih ketawa-ketawa dia, merokok santai ya kan, ngobrol kesana kemari, macam-macam yang dilakukan. Kalau Utsman bin Affan beda dengan kita. Kalau Utsman bin Affan kalau berada di kuburan menangis dengan sejadi-jadinya, Pak. Sampai-sampai jenggot beliau itu basah. Maka orang-orang pembantu beliau, anda lupa nama pembantunya, bertanya kepadanya, Anda wahai Utsman, ketika disebutkan surga dan neraka biasa-biasa aja. Tetapi kalau berbicara tentang kuburan, Anda menangis. Kenapa? Menangisnya sampai jenggotnya basah. Ini bukan hanya sekedar ece-ece aja kan. Kita kadang-kadang nangis, udah sekali-sekali nangisnya sebentar aja, kering lagi dia. Udah jarang nangis, pas nangis sebentar udah kering lagi, udah ngingat dunia lagi. Itu pun kadang-kadang nangisnya karena digigit semut api itu kan, sakit nangis. Utsman enggak. Maka ketika ditanya kenapa menangis, dia katakan, saya mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya fase kehidupan akhirat yang pertama adalah alam kubur. Barang siapa yang selamat fitnah di alam kubur, maka yang setelahnya akan mudah bagi dia. Tapi ketika di alam kubur tak selamat, banyak masalah, nggak bisa jawab, maka perkara yang berikutnya akan lebih sulit bagi dia. Karena kan fase kehidupan akhirat itu panjang, Pak. Lama kan? Alam kubur, dibangkitkan lagi pada hari kiamat, kemudian ada lagi hisab, ada lagi timbangan, dan lain-lain sebagainya. Panjang perjalanan sudah. Dan kata boleh orang yang selama di alam kubur nih, maka yang setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Tapi kalau di perkara alam kubur aja udah nggak jelas, nggak bisa jawab, setelahnya akan lebih sulit. Makanya dia menangis. Makanya sebenarnya kalau kita pikir-pikir, dunia ini sebentar aja nggak. Dibandingkan dengan perjalanan akhirat kita yang begitu lama dan panjang. Kita dunia ini kata Rasul, umur umatku ini sekitar 60-70 tahun aja. Dan sedikit yang sampai kepada umur yang demikian. Ini kata Rasul, jarang 60-70. Itu kebanyakan umur umat Nabi Muhammad. Dan itu udah jarang kan. Rasul katakan, jarang yang sampai pada umur yang demikian. Kita lihat kawan-kawan kita yang meninggal nih. Kadang-kadang sama-sama kita belajar dulu di pesantren, udah meninggal dia dulu. Ada yang di bawah kita meninggal juga. Kalau seandainya yang meninggal yang tua, biasa aja kita. Wajar lah, udah tua gitu kan. Tapi ini kadang-kadang meninggal satu kelas kita, meninggal duluan. Kadang-kadang di bawah kita, itu pun kadang-kadang belum memberikan pelajaran bagi kita. Maka terus kita pikirkan kehidupan akhirat. Panjang perjalanan ini. Panjang. Kalau kita pikir-pikir, kita pelajari fase-fase kehidupan akhirat. Waduh. Sikit bekal kita nih. Ngeri kita. Di dalam kubur datang lagi pertanyaan dua malaikat kan. Siapa Tuhanmu? Apa nabimu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Lama lagi menunggu sampai hari berbangkit lagi, hari kiamat. Dikumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar. Matahari didekatkan satu jengkal kepada kita. Dan pada waktu itu ada lagi pertanyaan yang lain. Setiap kita akan ditanya,
baru lagi pindah ke fase berikutnya, kemudian ke fase berikutnya, sampai kita apakah kita masuk ke dalam surga atau neraka. Kalau kita dunia ini aja berlalu cepat aja kan. Dulu kita masih SD, ke SMP, udah SMA, kuliah, sekarang sudah jadi orang tua. Itu pun merasa masih muda diri ini. Itu tipu daya syaitan aja itu. Kadang-kadang kita nggak sadar, rupanya udah sekian umur kita. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang paling cerdas, banyak-banyak kita ingat mati. Kemudian kita perbaiki persiapan kita untuk kehidupan setelahnya. Itu betul jamnya. 7 menit lagi. Jadi ini ikhwan, orang yang paling cerdas tadi siapa ikhwan? Yang paling banyak mengingat mati. Kemudian yang paling baik persiapan setelah kehidupan, yang paling baik persiapan setelah kematian tersebut. Inilah orang yang paling cerdas. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa keutamaan orang-orang yang terus mengingat mati. Imam Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut urima bi thalathati asya." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Jadi kalau terus dia ingat mati, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Kalau dia terus mengingat kematian, pasti dia bersegera mengingat, pasti dia segera melakukan taubat kepada Allah. Ini otomatis nih, kalau kita terus ingat mati, kita akan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan tentunya orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini yang kita takutkan, nih kita meninggal belum sempat taubat kepada Allah. Itu yang kita takutkan. Belum sempat taubat dari dosa-dosa, udah dipanggil duluan. Kalau seandainya pas setelah kita bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian nyawa kita dicabut, alhamdulillah, perkaranya mungkin lebih mudah. Tapi yang kita takutkan adalah kita dicabut nyawanya oleh malakul maut, sedangkan kita belum bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi orang yang banyak mati pasti segera tobat. Tapi kalau dia masih beranggapan ini masih lama ini, kata dia, jarang ingat mati, udah dihajar dia aja melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan Allah berikan sifat qanaah dalam dirinya. Yang dimaksud dengan qanaah adalah rela dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Baik sedikit dia ridho, baik banyak dia ridho juga. Kenapa demikian? Jelas orang yang terus mengingat kematian sama aja bagi dia, baik rumah kontrak atau punya sendiri, sama aja ditinggalkan. Baik gaji 100 juta atau 3 juta, sama aja, ini akan ditinggalkan. Baik kendaraannya butut, udah buruk, atau kendaraannya baru, mewah, mahal harga, sama aja bagi dia. Karena yang dia pikir itu kehidupan akhirat ini tinggal dia. Rumah kita yang kita bangun, mati-matian kita bangun ya. Mengumpulkan uang bertahun-tahun, bangun rumah, tetap besok kita tinggalkan. Beli motor, ngutang ke sana, ngutang ke sini, kredit, tinggal juga itu semua. Maka orang yang banyak mengingat kematian, maka Allah berikan qanaah dalam dirinya. Itu secara otomatis. Tapi kalau jarang ingat mati, cinta dunia, sudah banyak yang Allah berikan, tak puas-puas. Makanya kan ada dalam sebuah hadis tuh yang datang dari Anas bin Malik. Rasulullah katakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian nih. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhaiqin minal aish illa wassa'ahu alaih.
Karena tidaklah seseorang mengingat kematian sedangkan kehidupannya susah, sedangkan kehidupannya sempit, kecuali dengan ingat mati jadi lapang kesempitan itu. Jadi kalau kita ada masalah, sempit ekonomi kita, sempit hidup ini, ingat kematian biar jadi lapang kesusahan tersebut. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dia dalam keadaan lapang rezekinya, melainkan dengan mengingat mati terasa sempit hidupnya. Jadi kalau kita lihat sempit rezeki kita, sempit hidupnya, banyak ingat mati biar lapang dunia ini terasa sama kita. Kemudian yang ketiga kata para ulama, barang siapa yang terus mengingat kematian, maka dia akan semangat melakukan ibadah kepada Allah. Kalau seandainya seseorang tertanam dalam diri, oh nanti sholat isya ini adalah sholat terakhir bagiku, dia akan semangat sholat isya. Karena dia beranggapan tidak lama lagi dalam hidupnya. Jadi memang betul semangat ibadah itu. Maka kalau terus ingat mati, pasti semangat ibadah. Tapi kalau yang diingat adalah perkara-perkara dunia, bagaimana caranya menggapai ini, bagaimana caranya dapat ini, udahlah, ibadah pun pasti malas. Orang yang cinta dunia, sibuk memikirkan dunia, pasti malas ibadah. Itu nggak mungkin bisa disatukan. Orang itu kepik di kepalanya itu bagaimana cara dapat dunia, tak mungkin semangat ibadah, tak mungkin. Tinggalkan dulu dunia ini, baru bisa semangat ibadah, baru bisa khusyuk. Tapi insya Allah nanti ibadah salat isya kita lanjutkan lagi. Jadi intinya dari kajian kita ini, kalau kita ingin menjadi mukmin yang paling afdal adalah dengan berakhlak mulia. Ketika bermuamalah dengan orang lain terapkan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjadi mukmin yang paling cerdas, banyak-banyak mengingat kematian dan perbaiki persiapan kita untuk kehidupan setelahnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.